Shalom, selamat pagi. Perenungan firman Tuhan buat hari ini dengan tema Jagalah Hatimu. Apabila kita sedang mengalami masalah, mungkin masalah di rumah, janganlah masalah itu dibawa sampai ke pekerjaan atau ke kantor, saudara. Masalah rumah cukup dibereskan untuk di rumah. Kasihan orang kantor, kalau dibawa ke kantor adalah pekerjaan. Orang-orang kantor nanti bingung. Yang tidak tahu apa-apa menjadi sasaran untuk pelampiasan amarah kita atau emosi kita. Bahkan sebaliknya, kalau ada masalah di kantor, cukuplah untuk di kantor. Jangan dibawa ke rumah. Nanti orang rumah juga bingung. Mereka tidak tahu apa-apa menjadi sasaran untuk pelampiasan amarah atau emosi kita. Apalagi masalah rumah atau kantor dibawa sampai ke gereja di saat kita mau melayani Tuhan. Ini jangan sampai terjadi, saudara. Kenapa? Karena bila masalah rumah atau kantor kita bawa ke dalam gereja saat kita mau melayani Tuhan, ini akan menjadi dampak yang buruk buat pribadi kita, buat yang melayani, buat jemaat yang hadir juga sama, saudara. Karena orang lain dan Tuhan yang akan melihat dan menilai perilaku kita. Di saat kita ada masalah dan kita melayani Tuhan, masalah kita belum dibereskan, maka semua yang kita lakukan kita berikan kepada Tuhan. Semuanya tidak akan menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Bahkan menjadi dupa yang berbau busuk di hadapan Tuhan. Karena semua yang diberikan kepada Tuhan itu tidak berkenan di hati Tuhan. Bahkan saya sering mengingatkan kepada istri dan anak-anak saya. Di saat mau melayani, ingat jaga hati. Jangan sampai ada celah. Jangan sampai terpancing emosi atau amarah. Jadi kita harus tetap menjaga hati kita. Seperti firman Tuhan katakan di Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Mengapa kita harus selalu menjaga hati kita, saudara? Karena dari hati kita timbul segala pikiran-pikiran yang jahat. Jangan biarkan situasi yang kurang baik membuatmu menjadi orang yang buruk, saudara. Di saat kita mengalami masalah, hendaklah kita minta kepada Tuhan. Minta hati yang damai sejahtera yang dari Tuhan. Dan juga hati yang bijaksana yang dari Tuhan. Agar kita di saat membereskan masalah, kita tidak akan menjadi emosi atau terpancing, menjadi marah. Maka kita akan diberikan hikmat dari sorgawi dari Tuhan. Di saat kita membereskan masalah itu, kita pasti akan diberikan jalan-jalan keluar yang akan Tuhan berikan kepada kita. Yang terbaik buat kita yang sedang mengalami masalah. Yuk, saya mengajak untuk kita belajar untuk selalu menjaga hati kita. Karena dari hati terpancar kehidupan. Hidup ini akan menjadi indah bila saling mengerti, bila saling berbagi, bila saling menghargai satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati.